Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala lataqallubi sya'nin ba'da sya'n. Wala lataqallubi, dan niscaya tidak berubah sya'nin sesuatu ba'da sya'n, setelah sesuatu yang lain. Jadi Allah itu tidak akan berubah-ubah. Kalau kita kan berubah-ubah kayak apa itu? Kalau ke kuning-kuning kayak bunglon kita mah. Allah itu tidak pernah berubah seperti apapun zamannya. Kalau kita kan menyesuaikan dengan zaman. Kalau dulu gak ada zaman TikTok, Facebook ya bos ya. Dulu Facebook ya awalnya ya. Dulu Facebook bukan Telegram dulu ya. Blog. Iya itu. Habis itu Facebook. Habis Facebook Instagram. Sekarang TikTok. Berkembang sesuai dengan zaman. Sekarang ada AI. Iya sekarang. Allah gak begitu. Jadi gak berubah sesuai dengan zaman. Makanya kalau di Quran itu yang harus berubah sesuai dengan zaman kita. Iya Ustaz ya? Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan merubah kita kecuali kita yang mau merubah. Makanya hidup harus mu'rab itu, gak boleh mabni. Iya kan? Disesuaikan dengan situasi. Kalau kata orang dulu, sesuaikan dengan sikon. Wa kaifa, dan bagaimana yusofu disifati siapa itu Allah bil asbah, dengan sebuah sosok. Jadi Allah nggak bisa disifati dengan sosok karena Allah itu tidak akan berubah-ubah. Ada konsistensi itu Allah di situ. Mulai dari al-awwal sampai terakhir tuh nanti. Tapi Allah tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Jadi sejak Allah ada sampai selanjutnya Allah itu gak pernah berubah, ya begitu sudah. Makanya tidak berbentuk jisim. Wa kaifa, dan bagaimana yun'atu disifati siapa itu Allah bil alsini, dengan ungkapan al-fisohi yang fasih. Bagaimana Allah itu akan disifati dengan ungkapan yang fasih? Susah. Karena Allah itu, lafaz Allah itu saja berawal dari kata ilahun, ya kan? Makanya kalimatnya la ilaha, lafadznya ilahun. Ditambah lam itu menjadi Allah, itu namanya lamnya litta'rif kalau di di dalam ilmu nahwu itu, untuk menunjukkan sebuah identitas gitu. Jadi lamnya itu adalah untuk menyatakan bahwa tidak ada selain Tuhan itu satu, cuman gak ada yang lain gitu, gak ada yang lain gitu. Malam yakun fil asya, malam yakun zat lam yakun, yang tidak ada fil asya, dalam sesuatu. Jadi Allah itu tidak bisa menyerupai apapun. Fayuqalu, maka dikatakan bainun, yaitu tercirikan. Walam yabin anha, walam yabin, dan tidak dijelaskan anha dari itu ciri-ciri. Nah, tapi kalau seumpamanya Imam siapa itu dah namanya? As-Sanusi itu kemudian mencoba mengelompokkan sifat Allah itu menjadi 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, 1 sifat jaiz. Jadi 41. Walaupun diskusi itu sejak zaman dulu ada, tapi belum dikelompokkan. Dari zamannya Imam Asy'ari, Imam Maturidi sudah terjadi itu diskusi. Tapi yang kemudian mengelompokkan itu adalah Imam Sanusi. Yang hari ini masyhur di beberapa pesantren dibaca kitab itu, Ummul Barohin itu. Ummul Barohin. Iya. Nurul Zolam dan lain semacamnya itu. Terus Dasuki dan lain semacamnya itu. Itu. Fayuqalu, maka dikatakan kainun ialah zat yang ada. Bal bahkan huwa ialah adapun Allah bila kaifiatin, dengan tanpa kaifiyah, dengan tanpa cara. Jadi adanya Allah itu udah ada caranya. Beda dengan makhluk, ada caranya. Manusia diciptakan dari tanah. Makanya di dalam tafsir itu disebutkan Allah itu saat mau menciptakan Adam itu menggenggam tanah, kira-kira begitu, ngambil tanah begitu. Jadi makanya kalau ada dai yang bilang kalau ada manusia yang kerjanya tukaran mulu, itu mungkin diciptakan dari tanah sengketa warisan gitu. Kalau kerjanya nakut-nakutin dari tanah kuburan, kira-kira begitu itu. Jadi kayak gitu. Wa huwa yala, adapun Allah, wa huwa yala, adapun Allah aqrabu, yaitu lebih dekat min hablil waridi, dari tali urat leher, urat nadi.
Jadi Allah itu dengan manusia itu, kalau urat nadi ini dekat sama kita, sebenarnya Allah lebih dekat dari itu. Makanya yang pernah saya sampaikan dalam hadis qudsi itu ada dawuh ana inda dzanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Sementara kita sering berprasangka baik sama Allah, tapi sering memaidu Allah juga kita itu mah. Kita sering memaidu Allah. Ini banget ya Allah sama kita ya. Kadang begitu kan bos kita bos. Ini banget ya Allah sama kita ya. Wab'adu fisyabahi, wab'adu dan sangat jauh fisyabahi dalam keserupaan, mingkul liba'idin dari tempat yang jauh. Jadi Allah itu jauh dari penyerupaan apapun. Makanya di saat ada perbedaan pendapat menafsiri ayat innallaha 'alal arsy istawa itu kan, karena kita punya keyakinan bahwa Allah itu gak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi kalau Allah kemudian dianggap duduk di aras kayak duduknya kita, kan bahaya itu. Masih ada penyerupaan kan gitu loh. Kayak gitu. La yakhfa, tidak tersembunyi alaihi atas Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Apa? Sukhufu lahzatin, apa? Kedipan mata. Walaupun sebentar. Coba bayangkan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah walaupun hanya kedipan mata. Sementara lisan kita apa yang sudah kita omongkan? Bagaimana kagak dicatat itu? Kedipan mata aja. Iya, lidah tak bertulang. Makanya saya ingat tuh dulu. Guru saya itu sering dawuh begini. Untung deh ya katanya. Apa ya? Allah itu menciptakan lidah itu tidak ada tulangnya. Nah, coba ada tulangnya deh katanya. Setiap orang itu bohong, kemudian keseleo lidahnya. Maka bakal ada dukun patah tulang lidah. Dan itu bakal rame di situ itu. Ini Ustaz ini yang paling rame nanti, dukun patah tulang lidah. Wala kururu lafzatin, dan tidak ada bisikan kata. Wala isdilah fi rukwatin, dan tidak bergulirnya sebutir pasir. Jadi Allah itu tidak ada bisikan kata yang tidak terdeteksi. Tidak ada bisikan yang tidak terdeteksi. Walaupun kita bilang, Ustaz, jangan ngomong-ngomong ya sama Pak Asraf seumpama. Enggak ada itu. Makanya besok itu kalau di surah Yasin itu mulut kita itu dilakban itu. Dilakban besok itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan selanjutnya itu. Itu besok mulut kita dilakban besok, Pak. Iya. Dilakban itu mulut kita besok. Yang ngomong tangan-tangan kita. Tapi hebat ya. Relevansi Quran itu tidak harus nunggu kiamat. Sebelum kiamat sudah semua itu dibuktikan oleh Allah. Ayat ini nih coba. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ayat ini sudah hari ini sudah terbukti, Bos. Iya enggak? Orang pakai WA itu, Bos. Iya kan? Yang ngomong lisannya apa? Ininya. Tangannya. Apa namanya nih? Jari-jarinya. Wa tukallimuna aydihim, jari-jari yang ngomong. Ngefitnah orang sekarang nggak usah pakai lisan. Kalau teori dulu kan begitu. Teori dulu itu dari hati masuk ke otak. Iya kan? Dari otak kemudian tertransfer ke lisan. Iya kan? Iya kan? Tuh. Ini sekarang enggak. Jadi dari otak tidak transfer ke lisan, tapi ke jari sekarang itu. Jadi apa? Kalau seumpamanya kita mempertanyakan relevansi Quran dengan kondisi zaman, maka semua masih relevan dengan hari ini Quran itu. Kan banyak yang mempertanyakan itu. Wala imbisa tu khutwatin, dan tidak ada bentangan-bentangan langkah fi ghasaqi lailin dalam gelapnya malam, dajin yang gulita, wala idlajin dan penerang. Jadi tidak ada bagi Allah itu apa yang tidak tembus, walaupun dalam gelap gulita pasti tahu itu Allah itu. Ada lagi di Quran itu. Kemudian kalau di Juz Amma itu ada juga itu ayat itu bahwa Allah itu tahu apa yang terang dan apa yang samar itu. Saya lupa itu ayatnya bagaimana itu. Yang suka baca Al-Mulku itu ada dalam surah Al-Mulku itu di ayat menjelang akhir itu. Itu ada itu. Jadi Allah itu pasti tahu
apa yang tampak kita lakukan dengan apa yang tidak tampak kita lakukan. Artinya apa yang ada dalam rasa hati kita tahu itu. Kita berat kalau urusan begitu mah. Susah. Mau jadi wali susah kalau begitu mah. Wala yataghasya alaihi al-qamarul munir, wala yataghasya dan tidak tertutup alaihi atas Allah al-qamarul munir. Apa itu? Bulan yang terang. Wala imbisatu syamsi dan tidak ada rekahan matahari zatin nur yang memiliki cahaya bidu ihima dengan sinar-sinar keduanya fil qururi dalam berulang-ulang. Jadi ya itu kira-kira ya. Jadi Allah itu tidak akan tertutupi dengan kegelapan. Allah juga tidak akan menutupi bulan-bulan yang terang, matahari yang terang. Itu hebatnya Allah. Makanya Allah itu bukan sosok. Allah itu bukan sosok. Wala iqbalu lailin muqbilin wallahu alam.